Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi yang dibawakan oleh kelompok kami, kelompok keempat, DDR5, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mo Sadam Satria Patanang dengan NIM 202155202049. Yang kedua ada Bita Malisa dengan NIM 202155202073. Yang ketiga ada Yonatan Pigome dengan NIM 202155202017. Dan yang keempat ada Setio Wicaksono dengan NIM 202155202121. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang metodologi V-Model. Dalam V-Model, kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu poin pertama, sejarah serta perkembangan, yang kedua, definisi, yang ketiga, tahapan, yang keempat, karakteristik, yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah dan perkembangan. Adapun sejarah dan perkembangan yaitu pada tahun 1980, V-Model pertama kali diusulkan oleh Paul Rock dan dikenal juga dengan nama V-Model tradisional. Pada tahun 1986, Federal Ministry for Defense negara Jerman memulai 2 proyek teknologi informasi, di mana kedua proyek tersebut adalah Software Development Environment for Information System dan Software Development Environment for Weapon and Weapon Delivery System. Varian pertama V-Model muncul pada tahun 1988 sebagai akibat dari proyek Software Development Environment for Weapon and Weapon Delivery System. Lalu pada tahun 1991, varian V-Model yang lebih baru muncul karena proyek Software Development Environment for Information System. Hal ini terus berlangsung. Begitu dirasa adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan, maka dikembangkan varian V-Model yang baru. Varian V-Model yang akan dibahas dengan lebih spesifik di sini adalah varian V-Model yang dikembangkan pada tahun 1997. Varian V-Model ini muncul karena adanya perkembangan software development proses, misal objek orientasi. Pada tahun 2010, Mathur dan Malik mengembangkan Advanced V-Model. Nomor yang kedua, definisi V-Model. Definisi V-Model sebuah metode SDLC yang dimana merupakan presentasi dari metode waterfall berbentuk V capai dan juga fasenya dilakukan secara beruntun. V-Model desain berdasarkan berhubungan antar tahap pengujian antara fase. Jadi tahap verifikasi memiliki hubungan pada tahap pengujian yang dimana fase di dalam verifikasi mempunyai hubungan dengan fase di pengujian. V-Model ada 2 di bawah ini. Yang pertama verifikasi, yang kedua validasi. Yang pertama adalah yaitu tahap yang mengacu pada usaha penyesuaian spesifik software dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua validasi, yaitu tahap yang mengacu pada kesesuaian software dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Oke, pada materi ketiga yaitu tahapan V-Model. Seperti yang tertera di gambar, V-Model memiliki 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Pada sisi kiri dimulai dengan tahapan requirement analysis, sistem desain, arsitektur desain, modul desain, kemudian coding. Dan naik pada bagian kanan yaitu unit testing, integration testing,
system testing, dan acceptance testing. Pada bagian sisi kiri dikenal juga dengan tahap verifikasi. Kemudian pada sisi kanan dikenal dengan tahap validasi. Oke, pertama kita akan mulai dari tahap verifikasi, yaitu requirement analysis. Requirement analysis yaitu pengumpulan data yang menjadi persyaratan antar customer dan developer. Dengan melakukan analisis kebutuhan kepada customer, kita dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Dalam siklus ini, semua informasi kebutuhan proyek digali dari customer. Dalam fase ini melibatkan proses komunikasi yang intensif dengan customer untuk memahami kebutuhan sistem yang tepat. Fase yang sangat penting ini perlu dikelola dengan baik karena sebagian customer tidak yakin tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kemudian tahap selanjutnya, sistem desain. Pada tahap ini, analisis sistem merancang sistem sesuai dengan spesifikasi persyaratan yang telah disepakati pada bagian requirement atau pada tahap sebelumnya. Sebagai acuan bagaimana sebuah software akan dibentuk atau memunculkan sebuah gambaran awal dari software tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan contoh tampilan dan dokumentasi teknik dari sistem desain, yaitu contohnya ERD, use case, dan lain-lain. Dan juga pada tahap ini dilakukan perancangan pada pengujian, yaitu sistem tes yang akan dilakukan di tahap pengujian. Pada tahap selanjutnya yaitu architectural design. Architectural design dikatakan fase high design karena pada tahapan ini spesifikasi yang dibikin secara merinci, yaitu tentang bagaimana menghubungkan berbagai komponen baik secara internal maupun eksternal. Jadi dalam memilih arsitektur desain ini yang akan digunakan terdiri dari beberapa hal, yaitu fungsionalitas dari beberapa modul dan hubungan interface. Dan selama fase ini dilakukan, juga dibuat perancangan pada tahap pengujian yang memiliki hubungan dengan architectural design. Tahap selanjutnya yaitu modul design, yaitu sebuah fase di mana kita memecah seluruh pengembangan menjadi modul yang lebih kecil, di mana setiap modul yang memerlukan modifikasi ditentukan. Dan juga setiap modul diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding di setiap modul. Pada tahapan ini akan menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika, pesan kesalahan, proses input-output untuk tiap modul. Setelah modul desain, kita masuk ke bagian coding, yaitu proses implementasi program ke bagian yang sudah dirancang sebelum dilakukan pengujian. Kemudian unit testing. Unit testing dikembangkan semula dari modul desain. Pengujian ini melibatkan pemeriksaan bahwa setiap fitur yang ditentukan dalam desain komponen telah diimplementasikan ke dalam sistem. Kemudian setelah unit testing kita masuk ke integration testing. Integration testing dikembangkan oleh fase architectural design. Tes ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa unit yang dibuat dan diuji secara independen dapat dijalankan bersama secara terintegrasi, dan juga menguji konsistensi modul secara internal dalam sistem. Pada tahap ini juga dianggap tahap paling penting karena tes pada tahap ini dilakukan dengan mengaitkan unit satu dengan unit yang lainnya. Setelah integration testing, kita masuk ke sistem test. Sistem test dikembangkan selama fase sistem desain atau desain sistem. Sistem testing ini disusun oleh pengguna atau customer. Pengujian kali ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan harapan mereka. Hal-hal yang diperiksa oleh pengguna yaitu seluruh fungsionalitas sistem dan komunikasi sistem. Pada pengujian kali ini
Sebagian besar masalah kompatibilitas software maupun hardware dapat diungkapkan selama pengujian dilakukan. Jadi ketika melakukan sistem tes ini dilakukan bukan oleh developer, melainkan oleh pengguna atau consumer, yaitu untuk memeriksa apakah aplikasi sudah sesuai dengan apa yang mereka minta. User acceptance testing. User acceptance testing fase ini dikembangkan oleh requirement analysis, merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pada tahap ini dilakukan pada lingkungan pengguna menggunakan data yang nyata. Pada tahap ini, kita dapat mengungkap masalah kompatibilitas dengan sistem yang lain yang tersedia di lingkungan pengguna. Dan juga kita dapat mengungkap masalah yang bersifat non-fungsional seperti load dan performance di lingkungan pengguna yang sebenarnya. 4. Karakteristik V-model. Eksekusi per tahapnya dilakukan secara sekuensial, yaitu dilakukan secara bertahap ataupun harus menyelesaikan tahap tersebut sebelum menjalankan tahap selanjutnya. Representasi dari metode waterfall dan desain berdasarkan hubungan antara tahap fase pengujian. Contoh requirement analysis memiliki hubungan dengan tahap yang ada di fase pengujian. Jadi pada tahap fase verifikasi memiliki hubungan dengan tahap di fase pengujian. Menerapkan tingkat disiplin yang tinggi, karena pada setiap tahapnya harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dijadikan acuan untuk tahap berikutnya. Maka dari itu perlu tingkat disiplin yang tinggi. Tahap pengujian di dalam suatu siklus yang dilakukan secara paralel. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat dua pekerjaan yaitu verifikasi dan validasi. Di dalam tahap verifikasi, yaitu tahap yang mengacu untuk menyelesaikan spesifikasi software dengan kebutuhan yang telah disepakati, dan kemudian pada tahap validasi yaitu mengacu pada kelayakan software dengan kebutuhan pengguna. Dari kedua tahap tersebut, mereka berdiri secara paralel yaitu sejajar karena kedua tahapan ini memiliki fase yang saling berkaitan antar satu sama yang lain. Selanjutnya, untuk poin yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari V-model, yaitu yang pertama, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Kemudian yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil, di mana requirement sangat mudah dipahami. Yang ketiga, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Kemudian yang keempat, mudah untuk manage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Adapun kekurangannya yaitu memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Kemudian, model yang tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Kemudian yang ketiga, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah sekali berubah. Kemudian yang kelima, sekali sistem di dalam proses testing sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya. Yang keenam, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang dapat dipahami dari penjelasan kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.